Ya, selamat siang Jajabers dimanapun Anda berada. Kembali lagi Wiwi hadir menemani ruang dengar Anda tentunya di Sailor News edisi Senin 5 Agustus 2024. Dan untuk kali ini bincang-bincang kita di Sailor News telah hadir narasumber kita yaitu dari Spot Maral dan Jajimar juga harus mengetahui juga ya bahwa Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau serta garis pantai yang panjang dan keadaan ini menjadikan laut sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, ekonomi dan keamanan negara. Dan Jajimers siang hari ini kita akan membahas tentang pemberdayaan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung negara maritim. Tentunya telah hadir di tengah ruang dengar Anda, yaitu Letkol Laut Khusus Mariadi ST yang sehari-hari menjabat sebagai Pabadiakom KBT Ban 4 Komsosmar Spot Maral. Tapi sebelumnya kita sapa sejenak. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Win. Iya, Ya. dengan Wibi di sini ya Pak ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu. Semua kita dilindungi dalam sehat-sehat selalu. Amin. Baik, dan sebelum bincang-bincang kita di Sailor News kali ini, Jajimar juga ingin mengetahui siapa sih narasumber kita. Baik, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada JJ Mas. Saya memperkenalkan diri. Dalam hal ini Lekol Laut Khusus Mariadi ST, jabatan sehari-hari di Komsos KBT Sport Maral. Di sini kami ditemani dengan Mbak Win. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kan mengenai pemberdayaan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung negara maritim. Jajimar juga pengen tahu apa itu sih negara maritim. Bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih Mbak Win. Dalam hal ini kita akan coba saling mengisi Baik, dalam hal ini untuk negara maritim. Negara maritim ini yang itu berhubungan, yang berkenaan dengan laut, ya. baik secara langsung maupun tak langsung, yaitu berhubungan pelayaran, industri jasa maritim, perdagangan. Di mana di sini kita dengan panjang garis pantainya hampir 7 juta kilometer dan dengan dikelilingi hampir 18.000 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, merupakan negara maritim yang terbesar yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai poros maritim dunia. Kita selaku bangsa Indonesia dan patut bangga, apalagi dahulu kala nenek moyang kita juga menyebutkan kita itu bangsa pelaut, yang dimana 70% laut dan 30%-nya daratan. Dengan populasi daerah pesisirnya hampir 180 juta penduduk di daerah pesisir. Untuk itu kami mengetuk khususnya kalangan anak muda untuk selalu menggelorakan laut sebagai masa depan. Nah, kami di sini mengutip seperti dari Bapak Presiden kita Soekarno, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Yang mana bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan sekadar menjadi jongos-jongos di kapal, tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawala samudra, bangsa pelaut yang punya armada niaga, bangsa pelaut yang punya armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Atau seperti Bapak Presiden Joko Widodo, kita sudah terlalu lama menunggangi laut, samudra, laut dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semua sehingga Jalas Pepa Jaya Mahe. Di laut justru kita jaya sebagai semboyan kita di masa lalu. Kita kembali sebagai Jalas Pepa Jaya Mahe. Dan kami juga mengutip dari Bapak kita waktu itu, Bapak Presiden B.J. Habibie, yaitu dengan deklarasi Bunakennya. Di mana di deklarasi Bunaken tersebut Bapak Presiden B.J. Habibie di KRI Teluk Banten pada tanggal 26 September 1998, yaitu laut adalah karunia Tuhan yang harus kita lindungi, pelihara dan lestarikan lingkungannya. Laut Nusantara bersama darat dan udara di atasnya merupakan ruang dan wadah kesatuan yang persatuan bangsa yang harus kita bela dan pertahankan keutuhannya. Tiga laut yang mengandung kekayaan alam beraneka ragam merupakan potensi yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Laut adalah peluang, tantangan, dan harapan untuk masa depan, persatuan, kesatuan, dan pembangunan bangsa Indonesia.
Nah, demikianlah salah satu deklarasi yang digaungkan oleh bapak-bapak pendiri kita, selaku bapak founding father kita, yang harus kita selaku generasi penerus yang harus tetap ya mencapai cita-cita untuk Indonesia maju. Demikian saya rasa itu, Mbak Iya. Iwi. Ya, baik. Ini mengenai negara maritim ya. Dan memang posisi strategis Indonesia ini dari ancaman atau peluang sebagai negara maritim terletak di posisi silang antara dua benua Asia dan Australia ya Pak ya. Dan tentunya dua samudra Hindia dan Pasifik. Ini memberikan keuntungan sekaligus ancaman yang besar. Potensi ancamannya digolongkan pada jenis, sumber, dan kemudian aktor pelaku. Berdasarkan jenisnya, ancaman pertahanan negara dapat dikategorikan dalam ancaman militer dan non-militer. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana menurut Bapak? Sumber daya apa saja sih yang dapat digunakan untuk pemberdayaan pertahanan laut itu sendiri, Pak? Sumber daya apa saja untuk pemberdayaan pertahanan laut? Iya. Barangkali salah satunya di sini kita ada geografi, demografi, dan kondisi sosial. Baik. Di mana geografi kita ini yang dilewati 3 alur 1, 2, dan 3 yang menghubungkan Asia dan Eropa merupakan suatu kebanggaan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional apabila kita gali dan serius dalam deklarasi Juanda menyatukan pulau dengan laut. Nah, dari segi demografinya itu ya sesuai dengan digaungkan kita bonus demografi yang mana penduduk kita 300 juta yang belum terlalu memahami penting dari negara maritim yang merupakan aset terbesar yang belum diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi ini perlunya keterkaitan semua pihak untuk kita dapat mewujudkan poros maritim dunia untuk Indonesia emas. Nah, saya rasa itu Bu Wiwi barangkali yang perlu kita harus tetap kita gaungkan. Oke, masih di kebersamaan kita pada siang hari ini tentunya di Sailor News edisi Selasa 5 Agustus 2024 tentunya bersama narasumber kita yaitu Letkol Laut Khusus Mariadi yang sehari-hari menjabat sebagai Pabandiakom KBT Ban 4 Komsosmar Spot Maral. Dan tentunya tema yang diangkat kali ini pemberdayaan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung negara maritim. Baik, kita langsung saja berbicara tentang negara maritim dikaitkan dengan ketahanan ekonomi yang berbasis maritim itu sendiri, apa aja sih yang menjadi prioritas tentunya dalam peningkatan ekonomi maritim dalam rangka memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim dan kenapa ekonomi maritim ini sangat penting bagi negara maritim ini, Pak? Nah, terima kasih Mbak Wi. Barangkali tadi awal sudah kita jelaskan bahwa kita hampir 70% itu adalah laut. Iya. Nah, dan 30%-nya ada darat. Nah, untuk itulah barangkali hampir karena lautnya itu 70% barangkali untuk bisnis, perekonomian itu kan otomatis banyaknya lewat di laut dalam skala besar. Ya, itu seperti industri-industri perkapalan, jasa penyeberangan, wisata, terminal peti kemas. Nah, jadi sini dalam hal ini maritim ini sangat berperan sekali dominan yang akan meningkatkan perekonomian kita. Nah, untuk itulah kita perlunya mengeksplor yang maritim ini sesuai dengan moto dari Bapak Presiden kita, poros maritim dunia tadi itu. Nah, di situ semua stakeholder harusnya ya ikut berperan serta dalam hal pembangunan perekonomian lewat maritim ini. Saya rasa itu Mbak Wi yang ini kita sampaikan. Oke, baik. Ini masih dalam hubungannya dengan ekonomi maritim. Jika kita melihat dari potensi maritim dari konsep pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, yaitu guna meningkatkan kesejahteraan manusia atau bahasa lainnya itu blue economy. Bagaimana Bapak melihat blue economy ini jika dikaitkan dengan potensi laut Indonesia? Nah, terima kasih Mbak Wi. Dalam hal ini yang lagi kita kayaknya tuh lagi bahasanya lagi keren tuh blue economy. Blue economy, baik. Nah, selama ini kita tahunya tuh grey economy berarti itu yang daratan saja. Nah, ini yang blue economy sudah sering digaung-gaungkan bahwa memang potensinya dalam hal ini yang berhubungan langsung atau tidak langsung di laut itu ya dalam hal ini blue economy di sini. Nah, kita juga membagi ada 3 klasternya yaitu renewable energy, seafood and marine product dan offshore energy. Bahwa arti di situ
blue economy ini potensinya sangat besar sekali. Memang dia memerlukan ya high teknologi, tapi kita bisa ya menggandeng negara-negara yang sudah punya high teknologi, tapi nanti ahli teknologi. Untuk itulah yang perlu kita gaungkan bahwa di sini blue economy baik itu yang di atas permukaan, di dalam, di bawah, nah, semuanya itu suatu yang belum kita eksplor, masih ya kayaknya nilainya masih kecil sekali, saya rasa itu Bu. Iya. Baik, DJ Mars jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di siang hari ini. Tentunya untuk Seller News bisa dilihat ya, disimak melalui YouTube kita, yaitu di JJM Radio dan juga di Instagram di @JJM Radio, tetap di 107,7 FM.